Tapi sekali lagi sebagai pemimpin, ya kekhawatiran itu pasti ada. Tapi kita harus berani melepas. Kita harus berani melepas. Sepanjang kita tidak berani melepas, tidak akan pernah bisa orang muda atau pemimpin lain bisa jadi pemimpin. Kita juga harus berani ya memberikan keteladanan, ya keteladanan yang memang itu adalah barometer bagi mereka untuk menjadi pemimpin. Markus pasal 10:45 itu ya, bahwa saya datang, ya Yesus katakan saya datang bukan untuk dilayani, tapi melainkan untuk melayani. Nah, intinya adalah bahwa seorang pemimpin harus mau melayani. Betul. Karena kita ini adalah bapaknya. Ya, seorang bapak dia harus menegur dengan benar. Ya, dia nggak jaga perasaan, tapi kebenaran itu harus ditanamkan. Nah, gimana caranya kita sebagai pemimpin-pemimpin muda saat ini tetap keep on fire walaupun mengalami pergantian pemimpin? Apalagi kan sekarang ya, kita di saat-saat ini pasti kita sering kayak ngelihat ada kepemiakan, oh kalau pemimpin lama kayak gini nih dulu nih, pemimpin baru kayak gini nih. Nah, tapi di episode podcast Curhat Bersama New Life kali ini, aku mengundang salah satu pemimpin yang luar biasa yang akan sharing kepada kita, dan pastinya kita akan melihat insight-insight yang lebih dalam dengan Pak Hezi Soki Harepa. Gimana Pak kabarnya? Baik. Nah, kita perkenalkan dulu nih Pak, profil dari Pak Hezi Soki Harepa, Master Pendidikan Kristen. Selain juga Pak Hezi, saya panggil Pak Hezi ya Pak ya, sebagai Ketua DPW BKSG Kepri, juga sebagai Ketua sebagai dosen STTII Batam, juga sebagai Gembala Pembina GBI SCC Batam. Ya Pak, ini kami sangat appreciate sekali Bapak boleh meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan. Pasti Bapak, kemarin kalau nggak salah Bapak baru pulang dari Jakarta ya Pak ya. Boleh cerita sedikit nggak Pak itu waktu kunjungan ke Jakarta sebelum kita ke topik? Seru nih. Iya, waktu kita di Jakarta kita ada seminggu ya di sana ya. Kita mengikuti Rakernas Yayasan Iman seluruh Indonesia. Lalu ada juga kita audiensi dengan Direktur Kementerian Agama Kristen Indonesia. Jadi setelah itu ya baru kita pulang dan lanjut dengan pelayanan Bible Camp Youth. Iya. Kemarin saya ada lihat juga di media sosialnya Pak Hezi. Bukan saya kepo Pak. Iya. Tapi luar biasa sekali ya, keren ya acaranya. Dan saya lihat memang kalau Pak Hezi sendiri punya spirit untuk bisa regenerasi pemimpin-pemimpin muda ya Pak ya. Dan tadi juga di awal-awal kita sempat cerita bahwa Pak Hezi sendiri itu concern kepada church plan. Di mana selama hampir, nanti boleh dikoreksi kembali Pak, 23 tahun pelayanan. Iya, 23 tahun kita sudah melayani di usia 23 tahun. Di usia 23 tahun. Dan berarti udah tahu Pak, ketahuan sekarang umurnya berapa ya? Oke. Selama 23 tahun Pak melayani. Pastinya banyak nih Pak, yang namanya garam, asin, manis, madunya pelayanan. Bagaimana kisah Bapak mencetak pemimpin-pemimpin muda. Dan selama 23 tahun ini Bapak sudah ada 6 cabang ya Pak ya. Nah ini pasti boleh nih Pak di-sharing ke kita insight-insight yang bisa kita dapat nantinya. Nah, tapi Pak yang mau saya tanya Pak, Bapak sebagai pemimpin, saya bilang nggak lama karena Bapak masih muda. Pemimpin lama tapi sudah mencetak generasi pemimpin baru ya Pak. Nah, apa sih Pak yang sebenarnya yang menjadi versi dari Bapak kalau kita berbicara mengenai estafet kepemimpinan? Dan kalau menurut Bapak nih, yang sudah mencetak pemimpin-pemimpin, saya nggak tahu, nanti boleh diceritakan ke kita Pak, apa yang menjadi pertimbangan Bapak ketika ini kayaknya harus ganti pemimpin yang baru nih?
Ya, mungkin kita harus melihat dulu ya arti daripada estafet kepemimpinan. Iya. Jadi estafet itu kan peralihan ya, peralihan kepemimpinan ya dari pemimpin yang lama kepada pemimpin yang baru. Nah, sebenarnya itu juga tergantung. Ya, kenapa saya katakan tergantung? Karena kan berbeda-beda ya. Misalkan ya di gereja kita itu bicara kepemimpinan sebagai gembala ya misalnya, ya dia sampai dia dipanggil Tuhan, sampai meninggal, baru ada penggantian kepemimpinan. Dan kemudian kalau bicara di lembaga, ya itu mungkin ada masa-masanya, misalkan 5 tahun ganti kepemimpinan. Dalam organisasi juga seperti itu. Ada periodenya ya, Pak, ada ya? periode-periodenya. Namun kalau kita ya, saya sendiri ya, kita jangan tunggu dulu dipanggil Tuhan kira-kira begitu. Tapi kita jauh-jauh hari sudah harus mempersiapkan pemimpin. Kita harus sudah mengkaderkan pemimpin. Nah, sehingga kita sudah mempersiapkan sehingga pemimpin yang kita, pelayanan yang kita sudah kerjakan itu tetap berjalan. Bahkan sebelum kita misalkan mengakhiri kepemimpinan kita, itu visi itu sudah ditanamkan dulu. Sudah ditanamkan kepada, ya diestafetkan kepada pemimpin-pemimpin ke depan. Nah, itu dia. Kalau dari periode Bapak tadi sebutkan, kan di masa bagaimana seorang pemimpin lama tepatnya mengganti atau generasi pemimpin baru. Tapi kan Pak kebanyakan ya Pak ya. Banyak nih pemimpin-pemimpin lama yang mengestafetkan kepemimpinan yang baru itu, maaf nih Pak, ibaratnya setelah kayak udah meninggalkan dunia tanpa ada memilih orang untuk melegasikan visi atau misi dari kepemimpinannya. Nah, kalau menurut Bapak kenapa sih ya Pak ya? Pemimpin lama itu, ini saya bukan ngejudge, tapi mostly banyak pemimpin lama yang ngasih kepemimpinan baru itu kayaknya susah banget gitu loh Pak. Kayaknya kayak pengen mempertahankan kursinya gitu loh Pak. Nah, menurut Bapak gimana? Memang hal itu sebenarnya lumrah ya. Kenapa saya katakan lumrah? Karena ini bicara apalagi kalau di gereja lokal misalnya. Karena ini bicara tentang aset. Ini bicara tentang bagaimana kelanjutan pelayanan. Nah, saya sih lebih melihat kenapa pemimpin-pemimpin lama ini susah ya melepaskan. Karena ada kekhawatiran-kekhawatiran. Betul nggak orang yang saya akan siapkan ini bisa membawa kepada sebuah visi sebagaimana yang saya punya visi. Ya, jadi itu sebenarnya bukan karena tidak mau, ada kekhawatiran saja. Tapi sekali lagi sebagai pemimpin, ya kekhawatiran itu pasti ada. Tapi kita harus berani melepas. Kita harus berani melepas. Sepanjang kita tidak berani melepas, tidak akan pernah bisa orang muda atau pemimpin lain bisa jadi pemimpin. Ya, jadi memang kita harus menyadari itu bahwa ada masa di mana kita juga harus menyadari bahwa perlu ya, misalkan kenapa? Karena kita harus tahu juga bahwa dalam sebuah pelayanan misalnya, ya kita harus bisa mengimbangi ya kemajuan-kemajuan yang ada. Nah, misalkan kita sendiri juga kita punya keterbatasan, ya saya pikir demi kemajuan sebuah lembaga, demi kemajuan sebuah pelayanan, kita harus berani. Kan begitu ya? Ya. Jadi karena kalau tidak, berarti kita harus kembangkan diri kita dong. Karena mungkin setiap orang punya kapasitas. Iya. Jadi saya pikir itu sebenarnya bukan karena takut, berat. Tapi mungkin dari segi khawatir tadi ya Pak. Ada khawatir lah, sedikit pastilah. Itulah kenapa memang butuh yang namanya mengestafetkan kepemimpinan. Ya. Nah, tapi kalau misalnya menurut Pak Hiji sendiri Pak, apa sih yang menjadi hal-hal yang penting nih
untuk dipersiapkan oleh pemimpin lama supaya bisa mengekstafetkan regenerasi pemimpin baru. Nah, langkah-langkah apa nih Pak? Kalau menurut dari Pak Izzy yang sudah Pak Izzy lakukan selama ini 23 tahun, langkah-langkah mungkin bisa disebutkan Pak, langkah-langkah jangka panjang, jangka pendeknya bagaimana? Yang sudah Bapak lakukan? Misalkan ya di pelayanan kita ya untuk mempersiapkan pemimpin, yang pertama tentu kita juga harus memuridkan dulu lah. Setelah kita muridkan, kemudian kita mulai libatkan dalam pelayanan-pelayanan. Ya, nah setelah itu ya kita juga harus tingkatkan mungkin SDM mereka. Kita harus dorong mereka kuliah misalnya. Ya itu kan langkah-langkah yang memang kita harus siapkan. Kemudian juga kita juga harus berani ya memberikan keteladanan, ya keteladanan yang memang itu adalah barometer bagi mereka untuk menjadi pemimpin. Ya, jadi kalau kita nggak punya keteladanan, mereka bilang saya tidak mau jadi pemimpin, kan begitu. Betul. Ya, jadi itu langkah-langkah yang kita ambil. Dan karena kemudian, mereka melihat ya Pak. karena melihat. Lalu langkah-langkah selanjutnya, ya kalau memang kita arahkan mereka kepada gembala misalnya, ya kita harus berjuang dong. Kita harus promosikan mereka. Kan begitu. Jadi ketika ada misalnya di sebuah organisasi ya ada syarat-syarat untuk naik ke pejabatan, ya kita harus memberikan jalan, kita harus buka jalan, kita harus arahkan mereka seperti ini yang kalian tempuh. Ya, jadi kita harus ada di belakang mereka, kita nggak boleh melepas mereka juga. Nah, jadi inilah yang kita kerjakan ya di pelayanan kita. Gitu. Oke, Pak. Nah, dari mungkin yang sudah Pak Hiji lakukan nih Pak, tadi dengan langkah-langkah yang sudah Bapak sebutkan, tapi kalau menurut Pak Hiji sendiri nih Pak, apa sih yang menjadi hal penting bagi seorang Pak Hiji, especially Pak Hiji, untuk memilih pemimpin baru yang bisa menggantikan Bapak yang sesuai dengan kebenaran firman? Maksudnya, apa yang paling krusial Pak dalam seorang pemimpin yang Bapak pilih? Ya, ini memang tidak boleh lepas ya daripada firman Tuhan. Firman, betul. Ya, itu Markus pasal 10:45 itu. Markus 10 ya, bahwa saya datang, ya Yesus katakan saya datang bukan untuk dilayani. Tapi melainkan untuk melayani. Nah, intinya adalah bahwa seorang pemimpin harus mau melayani. Betul. Jangan dilayani. Iya. Ya, itu sangat krusial itu. Ya harus mau melayani. Nah, seterusnya dia harus memiliki visi. Ya kan kita bisa lihat, ini orang punya visi enggak? Iya. Ini orang jalan di tempat atau bagaimana? Betul. Atau seperti kursi goyang ya, jadi di tempat doang gitu ya, nggak ada visi sama sekali. Nah, kita juga harus melihat itu. Iya. Lalu yang berikutnya kita juga harus melihat ya bahwa ini orang bisa dipercaya. Ya, dalam hal ini adalah punya integritas. Betul. Dan kita bisa melihat apa yang dia katakan sesuai nggak dengan apa yang dia perbuat. Integritas tadi ya integritasnya dong. Betul. Ya, apa yang kita katakan kan itu yang kita lakukan, kan itu bicara integritas. Betul. Ya, dan selanjutnya ya takut akan Tuhan, yaitu sudah harga mati. Yes, betul. Ya, jadi seorang pemimpin kalau nggak takut Tuhan, mau jadi pemimpin apa? Kan gitu. Ya, saya pikir itu hal yang sangat fondasi sekali ya dalam menentukan pemimpin. Ya, jadi sebagai seorang pemimpin yang akan kita kaderkan, ya harus memiliki hati yang melayani. Sebagaimana Tuhan juga datang untuk melayani. Iya. So, jadi ngomongin pemimpin berarti bukan berbicara mengenai dilayani ya Pak, berbicara mengenai melayani. Dan bukan hanya sekedar yang penting saya dapat jabatan deh. Iya, bukan ngomongin bukan hanya jabatan itu, juga ya Pak, tapi fungsi ya Pak. Fungsi, lebih kepada fungsi. Iya. Setuju Pak. Nah, pernah nih nggak sih Pak dari pengalaman Pak Izzy sendiri? Iya. Kalau dengan adanya pemimpin-pemimpin baru sekarang yang mungkin Bapak sudah handle ya.
kadang kan ada nggak kayak ketika sudah berjalan gitu lah Pak, sudah berjalan, ada kayak perbedaan visi, perbedaan value gitu. Ya. Mungkin di awal-awal mungkin jalannya sama nih Pak, Ya. tapi mungkin pas udah running gitu, tiba-tiba ada perbedaan visi, ada perbedaan misi Pak dalam Ya. kepemimpinan. Nah, tapi kadang-kadang kan dengan adanya perbedaan visi misi itu kan kadang terjadi kekacauan ya Pak ya. Ya. Tapi ada juga yang sebaliknya Pak, malah pemimpin yang baru ini lebih sukses. Ya. Mungkin kriteria sukses ini nanti kita bisa bicarakan indikasinya apa-apa aja. Tapi kalau menurut Bapak nih, dari Pak Hezi sendiri, bagaimana seorang pemimpin menyikapi yang pertama Pak, kalau ada perbedaan visi dan misi ketika sudah berjalan Pak, dengan pemimpin baru ini? Saya pikir memang hal-hal yang tersebut bisa saja ya terjadi karena penggantian kepemimpinan. Tetapi kita harus tahu bahwa harapan kita sebenarnya dengan penggantian pemimpin yang baru itu akan membawa visi kita. Ya, visi yang memang kita sudah tanamkan untuk dijalankan. Tapi kan kita nggak bisa pungkiri toh, di tengah jalan ya seperti yang Miss Atta sampaikan tadi, bahwa di tengah jalan ternyata berbelok nih. Ini visinya udah ya itu memang bisa terjadi. Ya, tetapi sekali lagi bahwa di sini kita sangat penting koordinasi ya. Ada yang namanya koordinasi sehingga visi itu tidak tenggelam, tapi visi itu bisa muncul kembali. Ya, sedikit saya sampaikan bahwa saya ini juga sebagai sekretaris Yayasan Iman Indonesia di Kepulauan Riau. Dan Yayasan Iman Indonesia itu punya visi yang sangat jelas dari pendiri. Ya. Kalau boleh tahu Pak, Yayasan ini berdiri tahun? Aduh, sudah lama ya. Sudah lama? Ya, Lebih dari 20 tahun kah? Iya, karena ini pendirinya adalah Krismarantika ya. Nah, jadi visi ini sebenarnya simple. Satu-satu-satu. Apa itu Pak? Ya, visi satu-satu itu adalah satu gereja didirikan dalam satu generasi, dalam satu wilayah. Nah, jadi setiap mahasiswa ya diwajibkan untuk mendirikan gereja, church planting. Nah, tapi dalam perjalanan ini masalah waktu karena pendiri sudah dipanggil Tuhan. Tapi benar yang tadi, kadang visi itu mulai tenggelam. Mulai bergeser ya Pak? Bergeser. Tetapi kebetulan kita baru melaksanakan rapat Rakernas, ya, dan visi itu kita kembangkan, kita bangkitkan kembali supaya visi itu jangan sampai hilang. Ya, sehingga kita saat itu kita bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin, ketua-ketua yayasan yang ada di seluruh Indonesia, kita mulai pertajam kembali. Ya, walaupun dengan pemimpin yayasan yang baru, tetapi visi harus tetap dikerjakan. Nah, saya pikir ini adalah salah satu bentuk koordinasi yang bagus supaya apa, visi jangan sampai hilang. Ya, dalam pelayanan kita juga seperti itu. Ya, kehadiran seorang pemimpin baru ya bisa saja dengan visi yang ditanamkan bisa hilang, tapi dengan adanya misalkan kalau pemimpin lama masih hidup, ya berarti kan perlu ada koordinasi kembali, ada nasihat, ada arahan kembali, ya kan, sehingga visi itu kembali ke rule-nya yang semula. Ya, saya pikir itu langkah-langkah yang kita akan ambil untuk itu. Koordinasi ya Pak ya? Koordinasi penting. Tapi memang mungkin pentingnya juga diciptakan kayak satu sistem. Ya, ada sebuah sistem. Atau mungkin bisa, makanya perlu mungkin kayak nilai-nilai yang jelas, kalau value yang jelas di satu organisasi dalam itu ya Pak organisasi. ya. Even itu gereja, yayasan, ataupun ya kembali misalkan pada yayasan yang sedang ada kita di situ, ini sekarang kita sedang menggodok bahwa visi Krismarantika itu kalau perlu itu harus didengungkan kembali. Satu-satu tadi. Ya, satu-satu tadi dengan bagaimana? Dengan mungkin buat flyernya, buat videonya, itu akan supaya apa? Visi itu tajam kembali dia. Iya, betul.
Dan sehingga pemimpin yang baru, siapapun pemimpin yang baru, ya itu artinya berjalan dalam role seperti itu. Memegang legacy itu tadi ya Pak ya. Betul, iya. Betul, adanya koordinasi ya Pak Koordinasi ya. lah. Even misalnya kok pemimpin lama udah nggak ada lagi, Ya, tetap perlu ditanamkan ya Pak ya. tanamkan. Dengan adanya koordinasi tadi. Ya. Nah, balik lagi Pak, tadi dengan adanya perbedaan visi, misi, atau pergeseran ya. gitu ya. Biasanya Pak, di titik-titik itu pasti ada yang namanya konflik. Ya, Karena even sama teman kita aja yang satu pelayanan atau mungkin satu tim kita mengalami konflik. Nah, tapi ini kan ngomongin antara pemimpin lama dan pemimpin yang baru yang dia udah cetak. Pasti di tengah-tengah perjalanan nih Pak, ada konflik. Ya even walaupun mungkin ya selama ini kan pasti Bapak sendiri pasti masih mementori ya Pak ya? Ya. Masih mementori pemimpin baru. Tapi dengan adanya konflik-konflik yang udah terjadi Pak, bayangkan 23 tahun pasti nggak mungkin adem-adem aja ya Pak ya? Ya. Nah gimana Pak cara Bapak mengatasi konflik itu? Ya sederhana saja sebenarnya dalam menghadapi konflik-konflik yang demikian, kita harus menciptakan komunikasi yang terbuka. Komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka itu penting. Yes. Jadi kita tidak boleh diam-diam, kita tidak boleh di belakang gitu ya, bicara di belakang. Tapi kita harus, kalau perlu kita panggil, kita komunikasi terbuka, ya. Dan sebagaimana sebagai seorang bapak kepada anaknya, ya betul. Itu perlu. Betul. Ya, walaupun kadang-kadang telinga anak merah ya mendengarkan nasihat kita, tapi kita harus berani. Harus berani. Kita tidak boleh perasaan kita menang atas kebenaran. Nah, saya punya prinsip begini, ya, perasaan menang atas gimana tadi? Jangan sampai perasaan kita itu lebih menang daripada kebenaran. Jadi kebenaran kita harus sampaikan. Yes. Ya, perasaan ini memang ada. Seperti nanti janganlah nanti dia keluar pula, ya kan? Nanti dia jelek-jelekan saya di depan orang. Betul. Pula, gitu, ya. Tapi sekali lagi, karena kita ini adalah bapaknya. Ya, seorang bapak dia harus menegur dengan benar. Ya, dia nggak jaga perasaan, tapi kebenaran itu harus ditanamkan. Kebenaran ya. Jadi harus terbuka dan kemudian saling menghormati lah. Ya, sebagai ayah juga jangan juga semena-mena kepada anaknya. Betul. Kita juga harus saling menghormati. Posisinya sebagai anak, posisinya sebagai leader baru, kita harus tahu juga. Pasti dia punya kesalahan. Tidak pernah luput dari situ. Ya kan? Nah, berarti kita harus saling menghormati ya dalam hal ini. Sehingga tercipta komunikasi yang terbuka, baru. Betul. Pentingnya komunikasi terbuka ya, betul. Jadi pun kalau misalnya mungkin kita lagi berkomunikasi, kita berargumen gitu, sebenarnya nggak apa-apa ya Pak ya. Tapi setelah itu kita ada solusinya. Ada solusinya. Gitu ya, Pak, ya. Keren Pak, keren. Sangat menginspiratif. Jadi yang tadi satu statement dari Bapak, kalau misalnya kita mau menjaga hubungan pemimpin-pemimpin yang baru gitu, baiknya perasaan kita jangan menang terhadap kebenaran. Luar biasa. Nah Pak, sebelum nanti ada beberapa pertanyaan lagi, kita ingatkan kembali untuk sahabat curhat yang lagi mendengarkan podcast ini, podcast Curhat Bersama New Life, baik juga sahabat curhat yang ada di TikTok live pada saat ini. Kalau misalnya pengen bertanya, langsung aja komen di bawah atau mau sapa-sapa hai. Mungkin ada yang kenal dengan Pak Hezi. Tadi juga ada yang say hi ya dari Berkat. Shalom Pak Hezi Harepa, ada menyampaikan salam. Dan bagi sahabat curhat yang ingin konseling, ingin bertanya, ingin juga curhat, ya namanya juga podcast Curhat Bersama New Life, langsung aja WhatsApp kita di nomor 0819 081 7-nya 4x1. Dan bagi sahabat curhat yang misalnya ini pengen konseling, langsung juga WhatsApp kita di nomor yang tadi sudah sebutkan, dan jangan lupa juga komen di bawah, kita tunggu ya. Nah, pertanyaan berikutnya Pak. Kalau menurut Pak Hezi, apa sih sebenarnya Pak kunci sukses seorang pemimpin yang sudah Bapak cetak? Ini dari versi Bapak sebagai pemimpin yang sudah mencetak pemimpin baru. Dan juga apa nih Pak yang harus dilakukan
sebagai pemimpin baru supaya dia bisa menjadi jawaban Ya. untuk sebuah organisasi? Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Ya, apa kunci ya kunci supaya pemimpin yang baru itu ya menjadi jawaban? Itu terletak kepada bagaimana memegang sebuah kepercayaan. Ketika dipercayakan sebuah tugas Ya. dan dia dapat dipercaya dalam hal itu, Ya. saya pikir itu adalah sesuatu yang punya nilai. Ya, Itu punya ya, Pak, nilai karena dia dapat dipercaya. Dipercaya. Ya. Kemudian dalam hal-hal pengambilan keputusan, dia akan bisa bertanggung jawab ya dengan bijaksana. Jadi dia tidak sembarangan dalam pengambilan keputusan, dia bijaksana. Kemudian juga dia bisa lebih ke pengembangan diri untuk berkelanjutan. Jadi dia Upgrade tidak ya. pernah merasa puas. Oh, yang penting saya sudah jadi pemimpin. Ya, Tapi pengembangan diri diabaikan sama dia. Nah, saya pikir ini penting kalau mau sukses. Yo, harus mengembangkan diri dong. Jadi nggak boleh stagnan di situ Jangan aja. stagnan. Betul. Ya kalau tadinya maaf masih tamatan S1, ya kejar kalau boleh S2. Wah, iya. Kalau perlu melebihi gembala pembina kan begitu kan? S3 ya. Ya itu memang itu kan pengembangan diri. Upgrade diri ya, Pak. Ya jadi harus upgrade dong. Betul. Ya sehingga ya bisa menjadi pemimpin yang sukses. Jadi yang pertama tadi kunci suksesnya itu bisa dipercaya ya, Bisa Pak, ya? dipercaya. Dan yang kedua Pak tadi kalau boleh diingatkan kembali Ya punya keputusan-keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga itu harus bisa upgrade diri ya, Pak, Upgrade ya? diri, ya. Jadi kalau misalnya sekarang lagi mungkin pendidikannya Ya. cuman SMA, Ya, bisa dilanjutkan. lebih dasar lagi. Lebih dasar lagi, ya, Pak, Harus, ya. iya. Oke Pak, kalau begitu ada lagi nih Pak pertanyaan terakhir sebelum nanti Pak Hezi kasih quote Iya. buat kita ya untuk pemimpin-pemimpin baru dari seorang pemimpin yang udah suhu Pak, yang udah lama. Kita tahu sendiri ya kalau sekarang di zaman sekarang itu especially Gen Z ya Pak Iya. ya. Gen Z ini kan adalah pemimpin baru lah Pak ya, kelak ya. Kalau sekarang mungkin pemimpin-pemimpin yang udah di zaman milenial, tapi kedepannya Gen Z dan Gen Alpha ini kan menjadi pemimpin baru ya Pak ya. Betul. Di mana mereka adalah generasi yang melek akan teknologi. Iya. Yang namanya dunia digital itu mereka udah aware banget Pak. Iya. Nah, tapi kalau menurut Pak Hezi sendiri, apa sih yang membuat sukses bagi pemimpin nih Pak, yang sekarang lagi memimpin, yang bisa dilihat oleh generasi Z dan juga generasi Alpha yang mereka melek akan digital Pak? Iya. Saya pikir kita sebagai pemimpin yang sedang ada di era generasi digital ya, kita memang harus berusaha untuk beradaptasi. Adaptasi Ya, dari segi teknologi dari ya, Pak, segi teknologi. Ya harus kita mampu memanfaatkan teknologi. Iya. Iya kan? Karena memang itu ini sudah zamannya sekarang. Jangan kita merasa asing dengan teknologi, tapi kita harus memang kalau boleh kita memanfaatkan itu. Iya. Ya, ini kan serba mudah nih. Ya kan? Ya kita harus belajar. Memang kita harus dipacu di situ. Ya. Dan selain itu ya kita harus menjadi pemimpin-pemimpin yang inovasi. Ya, inovasi dalam pelayanan kita, ya kan? Inovasi dalam hal-hal misalnya bagaimana untuk pengembangan pelayanan. Saya pikir ini sangat penting. Ya, jadi kita jangan merasa ya udahlah yang seperti dulu, gitu kan? Nggak bisa sama lagi ya Pak? Ya nggak bisa. Betul. Ya kita harus berpikir bahwa ini zaman sekarang, di mana kita harus bisa menyesuaikan diri, ya, dan tidak boleh nilai-nilai kebenaran tergeser. Itu yang paling penting ya Pak? Iya, itu yang paling Kebenaran penting. yang nggak boleh. Ya, untuk inovasi silahkan. Iya. Ya, ini sekarang kan pendeta-pendeta kalau khotbah
pakai jas melulu, enggak. Iya kan? Entah ada kalanya pakai baju kaos, ya kan? Pakai sepatu cat misalnya. Kalau dulu kan nggak bisa. Harus pakai jas, Harus pakai jas, dasi. Itu rambut kayaknya harus licin. Iya, harus begitu. Nah sekarang kan kita nggak boleh. Ya kita harus melihat lah istilahnya. Ya saya juga dalam beberapa bulan yang lalu saya pernah pelayanan di daerah. Kita juga harus menyesuaikan. Oh iya. Iya dong. Betul. Kita kan adaptasi. Iya. Tapi kalau ke Jakarta ya gaul, nggak apa-apa. Ya bagaimana style anak muda zaman now ya kita harus juga bisa menyesuaikan mereka ya, iya. Pak, ya. Tanpa ingat loh, tanpa merendahkan nilai-nilai kebenaran atau menggeser nilai-nilai kebenaran. Ya itu kita harus kunci di situ juga. Ya jangan sampai kebablasan kan gitu ya. Oke Pak, sebagai terakhir Pak, quote dari Pak Hezi, boleh silakan lihat ke kamera. Bagi kita pemimpin-pemimpin, kita harus berani melahirkan pemimpin. Karena seorang pemimpin, dia disebut sebagai seorang pemimpin ketika dia melahirkan pemimpin. Kenapa? Karena di setiap masa ada pemimpinnya. Dan setiap pemimpin ada orangnya. Jadi jangan ragu. Karena kita melayani Tuhan, berarti Tuhan juga sanggup menolong dan menyertai setiap para pemimpin. Itu saja. Terima kasih Pak Hezi. Oke, baik. Buat waktunya yang udah disempatkan mampir ke podcast Curhat Bersama New Life. Dan kalau misalnya nanti Pak kedepannya kita undang-undang lagi boleh ya Pak? Siap. Kalau begitu jangan lupa terus saksikan podcast Curhat Bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life.